Protes bukan hanya tentang demokrasi. Mari komen dan proteslah, wahai masyarakat. Kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi. Selamat datang di Protes Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Protes Masyarakat bersama gue Wia. Jadi konten ini akan membahas banyaknya fenomena yang terjadi di seluruh dunia sosial media ini. Jadi gue akan membacakan beberapa komentar menarik masyarakat yang memberikan pendapat atau komentarnya di dunia sosial media. Dan tentunya gue juga akan memberikan pendapat terhadap fenomena tersebut. Sebelum kita masuk ke topik yang utama, gue mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Opung Luhut Binsar Panjaitan karena kita udah boleh jalan-jalan kalau kita udah booster, dan tentunya kalau umur kita di bawah 60 tahun. Di bawah 65 atau 60 tahun gitu. Jadi kita boleh lah jalan-jalan ke Opung, nggak usah terlalu kayak gimana gitu sama Omikron, ya nggak? Ya, jadi yang mau jalan-jalan udah di booster silakan aja. Nah, berhubung bulan ini bulan Februari, jadi kita akan bahas tentang ini aja yang berkaitan dengan Valentine. Valentine itu apa sih Valentine? Mari kita cari tahu dulu arti dari Valentine. Dan kalau bisa kita cari asal-usulnya aja kali ya. Kenapa bisa disebut hari kasih sayang? Yang pertama itu kita cari definisinya dulu, hari Valentine. Menurut Wikipedia, sumber yang tidak bisa dipercaya. Menurut Wikipedia, hari Valentine, bahasa Inggris Valentine's Day, atau disebut hari kasih sayang, pada tanggal 14 Februari adalah hari saat para kekasih dan mereka yang sedang jatuh cinta menyatakan cintanya di dunia barat. Seperti apa cara mereka menyatakan cintanya? Pasti tentunya banyak cara. Contoh kalau di Indonesia, kalau pada zaman gue dulu, biasanya ya standar aja. Ngasih coklat, terus juga paling yang kalau spesial tuh ditambah bunga. Beda sama zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang tuh bukan cuma coklat dan bunga, cuma ada tambahannya. Nah itu ini, tambahannya tuh kondom rasa coklat dan uang yang dibentuk menyerupai bunga. Selanjutnya asal usul Valentine. Ya, Valentine tuh mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Jadi ini nih, ada dua teori asal usul Valentine. Yang pertama itu dari sejarawan. Zaman dulu, sejarawan meyakini hari Valentine berasal dari festival Lupercalia. Lupercalia adalah festival kesuburan orang-orang Romawi. Waduh. Festival itu dirayakan dengan cara unik yang disebut sebagai permainan seksual dengan wanita muda yang belum menikah. Waduh. Ini kalau ada di zaman sekarang pasti. Tujuan dari festival tersebut adalah meningkatkan kesuburan para wanita. Pakai pupuk aja biar subur. Teori lain nih, teori yang kedua. Teori yang kedua menyebutkan Kaisar Romawi, Kaisar Claudius II, tidak mengizinkan pasangan menikah selama masa perang. Oh, itu berarti alasan kenapa orang-orang zaman dulu tuh kuat ya, berperang selama ratusan tahun, karena tidak terganggu pikirannya sama wanita gitu loh. Ntar kalau misalkan mereka menikah ya kan, atau mempunyai hubungan relationship, nanti pas perang ya kan, aduh kangen sama pacar, jadi gak strong lagi ya kan, bisa jadi kayak gitu. Lanjut, namun Santo Valentine menentang hal ini dan melakukan pernikahan secara rahasia. Akibat perbuatannya itu dia dipenjara dan dihukum mati. Nah, orang tuh ya, orang mau ya skit mau kentu dengan tenang aja susah ya. Emang berarti dari zaman dulu tuh udah dilarang ya. Dan sebelum meninggal dunia, si Santo Valentine itu mengirim surat kepada kekasihnya yang merupakan putri sang sipir penjara. Surat tersebut diberi tanda tangan bertuliskan "From your Valentine". Jadi sejak saat itu tanggal 14 Februari diperingati sebagai hari Santo Valentine, hari untuk meratapi
kematian atau penguburan. Berarti selama ini bukan tentang kasih sayang doang ya, berarti juga di situ juga ada pengorbanan juga. Kalau dikaitkan dari dua teori itu, berarti ya asal usulnya tuh Valentine berkaitan dengan seks dan pengorbanan. Apa sih kaitannya Valentine di Indonesia ya? Ya, which is kalau di Indonesia para pasangan rela berkorban waktu, materi demi mendapatkan apa? Ya itu, mendapatkan seks itu di tanggal 14 Februari. Ini sih menurut pendapat gue aja. Selanjutnya kita bahas apa saja penjualan yang akan meningkat pada tanggal sekitaran hari Valentine. Yang pertama itu pada tanggal 12 sampai 13 Februari. Kalau menurut gue ya, penjualan yang akan meningkat pada tanggal tersebut adalah yang paling pasti adalah tuh kamar hotel. Pasti itu mah. Bisa jadi full, kamarnya full, seluruh dunia tuh udah full. Bisa jadi ya. Karena kalau mereka datangnya itu pas hari H, udah nggak mungkin dapet. Kamarnya pasti penuh. Jadi kalian bisa coba di semak-semak aja. Yang kedua, menurut gue, penjualan yang akan meningkat adalah alat cukur bulu untuk pria atau wanita. Fungsinya apa ya? Jelas lah, agar Mr. P milik pria itu tuh biar terlihat gagah ya kan, terlihat panjang, kokoh gitu. Dan kalau untuk Miss V-nya cewek-cewek ya, fungsinya tuh biar si Miss V terlihat menawan nih kan. Dan biasanya tuh ada yang digambar-gambar hati ya kan, waduh. Terus digambar, ada juga yang gambar segitiga bermuda, ya kan. Tulisannya kawasan berbahaya, bisa masuk nggak bisa keluar. Itu. Terus juga ada yang gambarnya dibentuk seperti pompa sanyo, semprotannya kuat, sedotannya kenceng. Waduh. Dan mereka biasanya tuh kalau cukur Hamin 2 atau Hamin 1 ya, karena biar nggak terlalu gatel pasti. Karena kalau baru dicukur kan suka gitu ya, nusuk-nusuk gitu ya. Ya emang kalau ditusuk tuh sakit sih. Maksudnya kalau ditusuk pisau gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah penjualan yang akan naik pada tanggal tersebut adalah penjualan nama sahabat-sahabat. Nih, akal bulus para cewek-cewek. Biasanya untuk para cewek-cewek nih, mereka tuh ngejual nama sahabat-sahabat mereka yang dalam tanda kutip ya baik, sahabat-sahabat yang baik, nggak macem-macem, nggak neko-neko. Nah itu biasa dijual tuh namanya. Buat apa? Biar orang tua mereka tuh percaya, wow bahwa anak gue tuh pergi nginep, ya kan? Biasanya mereka tuh izin nginep tuh menjual nama sahabat mereka. Bun mau izin nginep sama si Mawar. Nah, Mawar kan dalam tanda kutip alim misalkan ya. Oh jadi orang tua percaya aja dong. Padahal anaknya pergi sama cowoknya buat itu. Ya jadi dia tuh jual sahabatnya agar bisa pergi dengan tenang ya kan di hari Valentine. Jadi ya nih pelajaran untuk para orang tua, kalau anak-anak kalian udah udah tanggal 14 Februari nih mau mendekati. Kalau mereka ngejual nama sahabatnya dengan alasan mau nginep-nginep bersama temen yang baik-baik, jangan. Jangan sekali-kali dikasih ya. Pasti anak kalian tuh sama pasangannya mau. Kita harus canangkan hashtag lindungi anak sendiri. Dan di tanggal 12 dan 13 tuh yang akan naik penjualannya adalah baju-baju cosplay. Kalau menurut gue sih ya, cuma mungkin gak terlalu meningkat penjualannya. Karena tuh baju gitu lumayan harganya. Biasanya tuh baju-baju yang laku tuh baju-baju cosplay suster ya kan, cosplay pramugari, atau juga cosplay Catwoman. Nah, kalau gue sukanya cosplay ini, gue cosplay MotoGP. Di tanggal 14 Februari penjualan yang meningkat pastinya penjualan coklat, pasti bunga mawar, pasti anggur merah, ya pasti tisu Super Magic, pasti
dan kondom. Itu aja sih menurut gue kalau di tanggal 14 ya. Dan di tanggal 15 Februari penjualan yang akan meningkat menurut gue itu adalah nanas muda. Tapi nggak terlalu signifikan sih naiknya. Gimana? Sampai saat ini statement gue valid nggak? Ya itu sih yang gue rasain nih dari zaman-zaman dulu. Berhubung kita tadi ngebahas soal kondom. Jadi itu ada fenomena yang sangat. Jadi Satpol PP melakukan razia kondom di minimarket pada tanggal yang bernuansa Hari Valentine. Mohon maaf nih ya, apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut ya? Kalau menurut gue kebijakan tersebut tuh menguntungkan para cowok-cowok mau kondo. Pasti mah mereka senang-senang aja ya dilakukan razia kondom. Jadi tuh cowok-cowok mau kondo nggak perlu ngeluarin uang tambahan untuk beli kondom di minimarket. Lepas dari razia kondom yang dilakukan Satpol PP, kalau kita bicara soal sex education, ini menurut gue sih bahaya ya. Justru razia ini membuat kerugian di kedua belah pihak. Di pihak cewek ya rugi, kalau cowoknya brengsek dia main apa namanya, main ngencet di dalam aja tuh. Dan parahnya lagi, kalau dari salah satu pasangan tuh mengidap penyakit menular seksual ya kan. Aduh, amit-amit. Main-main keenakan gak pakai kondom ya kan. Seminggu lagi raja singa, benana ya kan. Ya. Tapi gue berharap terlepas dari sisi agama dan moral ya, semoga anak-anak muda zaman sekarang sex educationnya ya tercukupi. Dan sekarang kita menuju ke fenomena yang pertama. Satpol PP Kota Makassar merazia alat kontrasepsi atau kondom di sejumlah minimarket di Makassar menjelang Hari Valentine. Sehingga generasi muda yang masih jomblo kita harapkan tidak melakukan ritual-ritual yang negatif. Lucu banget, ritual negatif. Santet apa? Di malam Valentine nanti. Mari kita lihat protes masyarakatnya. Saya tidak bisa melihat level intelek yang memadai dalam hal ini. Ya, lagian kocak ya. Kenapa kondom gitu yang dirazia? Harusnya tuh razia aja hotelnya ya kan. Jadi enak tuh. Jadi kita nontonnya enak yang di sosmed-sosmed tuh. Wah ketangkep nih razia gitu. Harusnya sih gitu ya. Cuma kalau mau intelek, kalau concernnya adalah seks bebas, itu harusnya diedukasi ya dari sejak dini dong. Kalau kondom itu kan fungsinya untuk mencegah penyakit menular seksual. Jadi udah dari situ aja udah salah konteks. Bisa-bisa kan kalau kondom dirazia bisa meningkatkan penyakit menular seksual. Tapi kalau untuk yang mau beli kondom ya bisa di online nih, gak usah ribet. Lanjut, solusi yang menambah populasi. Ini biasanya nih para cowok brengsek yang sengaja ngencet cerutnya di dalam, habis itu seminggu kemudian ngilang. Lanjut, nggak pakai kondom pun juga oke. Nah kan, bener kan? Kalau mental orang yang komen kayak gini, mau dirazia kondom pun ya tetap digas nggak pakai kondom ya nggak mikir. Kalau itu udah bicara nafsu ya, maksudnya kalau udah otak udah nafsu udah nggak bisa, pasti otak udah mencari solusi lain kayak gitu. Ayo hajar nggak pakai kondom, nggak pakai kondom deh. Nah, masalah kena penyakit belakangan, yang penting sikat dulu. Walaupun agak miris ya pemikiran yang kayak gini. Buat stok sendiri, ya ini selalu pasti ada komentar yang suzon. Tapi ya misalkan emang beneran buat stok sendiri ya nggak apa-apa juga sih, ya kan. Mungkin sekali pakai 8 lapis ya kan. Lanjut, biar pada tahu enaknya nggak pakai. Mentalnya tuh susah. Ya cuma ya emang enak sih. Lanjut, kenapa nggak pakai sistem lihat status KTP aja sih? Yang boleh beli yang udah kawin. Gua aja udah kawin nih. Cuma statusnya masih single di KTP anjir. Cuma gua harus bikin sih karena gua udah nikah dan gua harus bikin kartu keluarga. Ya sih kalau pakai sistem KTP ya agak ribet ya. Si produsen kondom itu ya kan, mereka kan juga mau produknya tuh laku ke
semua usia yang sudah bisa menggunakan kondom dong. Kalau dibatas-batasin, ya kasihan penjualannya mereka tuh nggak akan naik karena kondom misalkan didesain untuk hari-hari tertentu misalkan. Pada saat di hari tertentu mereka akan meraup uang yang banyak, ini malah jeblok penjualannya karena disita ya kan. Ya ribet sih, merugikan banyak pihak. Ya lanjut. Kalau kasus HIV meningkat di Kota Makassar, salin aja Pol PP-nya. Iya ya, bukan cuma HIV doang sih, maksudnya penyakit menular lainnya tuh berbahaya cuy. Gila lu masih muda kena penyakit, ya amit-amit ya. Penyakit menular seksual, ya kalau bisa ya dihindari lah. Dan kayak lagi ya, kalau concernnya adalah takut seks bebas, itu harus diedukasi ya sejak dini. Gitu loh, bukan kondom yang dirazia, mohon maaf nih Bapak. Jadi gue akan menanggapi yang pertama pernyataan dari Kepala Satpol PP yang bilang generasi muda yang jomblo. Harusnya yang berpasang-pasangan dong Pak. Masa jomblo beli kondom terus buat sendiri buat ngapain ya gak? Jomblo tuh palingan gak usah dipikirin kalau jomblo lah. Harusnya tuh yang berpasang-pasangan. Menurut gue pribadi ya, razia kondom ini yang dilakukan Satpol PP Kota Makassar itu akan menimbulkan banyak hal negatif. Yang pertama nih, penyakit menular seksual pasti ya kan, HIV, sipilis, herpes, raja singa kalau nggak pakai kondom. Yang kedua, amit-amit ya ini, pasti banyak praktik aborsi. Iya dong. Amit-amit deh. Untuk menghindari hal-hal seperti itu ya kan, lebih baik pakai kondom lah. Yang ketiga, meningkatkan jumlah anak-anak yang broken home, which yang anak-anak tanpa bapak pasti itu banyak cowok-cowok yang kabur tuh. Jadi nanti ceweknya bingung mau aborsi takut, nah akhirnya dilahirin tak jadi tanpa bapak ya kan. Dan yang terakhir meningkatkan ibu-ibu muda yang berjualan pop ice atau jualan online. Boleh nih sis, kerudungnya sis, ya kan. Aduh, banyak yang jualan pop es. Dan juga bisa merugikan para pihak produsen kondom ya, pastinya. Ya cukup sekian protes masyarakat kali ini. Tapi jauh di lubuk hati gue tuh sebenarnya setuju dengan razia kondom ini. Kalau perlu razia hotel aja sekalian gitu, biar kita nontonnya enak gitu loh di sosmed ya kan. Wih, ketangkep lagi nih. Biar nggak ada lagi ritual-ritual negatif yang Bapak maksudkan. Ya nggak? Ritual negatif yang menyebabkan bencana-bencana alam gitu kan. Maksud kalian? Akibat maksiat. Jadi gitu aja, gue Surya signing out. Sampai jumpa di konten protes masyarakat selanjutnya. Bye bye. Takbir.